Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar materi PPKN kelas 12 bab 4 part 4. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan untuk membagikan kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah teman-teman, kita belajar bersama materi PPKN kelas 12. Kerjasama pemerintah dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Memberikan pelayanan publik secara adil dan merata. 3. Melakukan pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. 4. Menggalakkan penerapan konsep 3 kerukunan hidup umat beragama. Masih ingat teman-teman? 3 kerukunan hidup umat beragama meliputi kerukunan hidup umat beragama, kerukunan hidup antar umat beragama, dan kerukunan hidup antar umat beragama dengan pemerintah. Lima, mengadakan kegiatan yang dapat diikuti kelompok dari berbagai daerah seperti jambore nasional. Selanjutnya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Letak geografis. Letak geografis Indonesia yang memiliki batas-batas wilayah yang berupa lautan dan daratan serta terletak di antara 2 benua. Selain itu, Indonesia berada di tengah-tengah dari bangsa yang berpaham liberal dengan bangsa yang berpaham sosialis. Oke, teman-teman. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan masih banyak berpusat di daerah perkotaan, sehingga di daerah-daerah pinggiran masih belum seperti di daerah perkotaan. 3. Keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah diuraikan di depan, bahwa bangsa Indonesia itu beragam, yang terdiri dari budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan lain-lainnya.
4. Munculnya gejala etnosentrisme, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih unggul dari kelompok yang lainnya. Jadi merendahkan kelompok yang lain. Yang kelima, masuknya budaya asing. Budaya ini dari pergaulan, gaya hidup, kemudian juga kebiasaan menggunakan minuman keras, obat terlarang, dan lain-lainnya. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme. Ya, teman-teman, nasionalisme masih ingat, teman-teman? Yaitu bangga sebagai sebuah bangsa, sehingga membentuk suatu rasa cinta tanah air. Yang kedua, toleransi yang tinggi. Toleransi berasal dari kata tolerare yang berarti membiarkan orang lain berbuat sesuatu. Tiga, rela berkorban. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan masyarakat. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang lainnya. Adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, yang selanjutnya adalah Pancasila. Kemudian faktor pendukung yang lain yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama, prinsip wawasan Nusantara. Ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka pulau-pulau tersebut dipandang dengan cara satu pandangan, yaitu memandang diri dan lingkungannya terhadap untuk mengatasi berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua,
prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya meskipun bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Yang keenam, prinsip nasionalisme Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, di lingkungan keluarga. Satu, memberi kesempatan anggota keluarga untuk berpendapat. Kedua, menjaga kerukunan dalam keluarga. Ketiga, menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota keluarga. Yang keempat, bersedia menolong anggota keluarga yang terkena musibah. Kelima, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Lingkungan sekolah. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Yang keempat, menghargai budaya yang dimiliki teman di sekolah. Kelima, tidak membuang sampah di sembarang tempat untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan teratur. Jadi sampah-sampah ini dipilah, yang organik dibuang ke tempat sampah organik dan yang non-organik dibuang ke tempat yang non-organik. Kemudian penerapan di lingkungan masyarakat. Satu, menghargai tetangga yang sedang menjalankan ibadah. Pada gambar ini, ibu yang sedang berpuasa dikirim makanan oleh tetangganya yang
non-muslim untuk siapan berbuka. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan agar terbebas dari bencana. Yang keempat, turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Ya, dan penerapan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam pemilu. Yang keempat, bangga terhadap hasil karya anak bangsa. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Yang keempat, menghormati dan mengenang jasa pahlawan dengan mengisi kemerdekaan. Yang kelima, bersedia ikut serta dalam upaya bela negara sebagai implementasi sikap nasionalisme. Ya, demikian teman-teman. Belajar bersama kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.